Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Almira yang akan memeriksa Ibu pada hari ini. Kalau tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Rina Andriani. Untuk usianya berapa ya Bu? Saya 32 tahun. Kalau boleh tahu nama suami Ibu siapa? Agus. Alamatnya di mana ya Bu? Saya tinggal di Surabaya di Dharma Sido. Untuk agama dan sukunya Bu? Saya Islam, kebetulan suku saya Jawa dong. Apakah Ibu sudah menikah? Sejak kapan ya Bu? Saya sudah nikah dari 2018. Ibu sekarang usia kehamilannya berapa ya menurut Ibu? Sekitar 7 bulanan dok. Baik, untuk hari pertama haid itu terakhir kapan ya Bu? Tanggal 10 November 2025 kemarin sih dok. Saya ingat. Apakah selama hamil ada keluar darah dari jalan lahir? Nggak ada dok. Keputihan yang berbau atau berwarna itu Bu? Nggak ada. Mungkin Ibu ada mual atau muntah itu nggak? Waktu awal hamil sih mau muntah ya dok, tapi abis itu sih sekarang udah enggak sih dok. Apakah Ibu ada nyeri perut atau kencang-kencang gitu Bu? Kadang tuh perut tuh terasa kencang-kencang gitu dok, tapi nggak sering. Baik. Ini kehamilan berapa ya Bu? Ketiga dok. Oh gitu ya Bu, berarti sebelumnya sudah melahirkan 2 kali ya Bu? Iya dok. Untuk kehamilan pertama itu lahir usia berapa minggu Bu? 40 minggu dok. Kemudian untuk persalinannya bagaimana? Normal. Ditolong oleh siapa Bu? Dokter dok. Untuk jenis kelaminnya, Perempuan. untuk berat lahir anak pertama Ibu berapa Bu? Kalau nggak salah sih seingat saya 3.100 gram sih dok. Untuk usianya sekarang berapa? Udah 10 tahun. Dengan Ibu. Iya. Kemudian untuk anak kedua bagaimana Bu? Nah, anak kedua saya ini sesar dok, karena sungsang. Untuk usia kehamilannya saat lahir berapa ya Bu? Saya yang kedua itu 38 minggu laki-laki. Untuk beratnya Bu, dari usianya sekarang? 3.300 gram, terus sekarang usianya udah 5 tahun sih dok. Nah Ibu, sebelum hamil ini Ibu pakai KB nggak Bu? Iya, saya pakai KB spiral dok. Sejak berapa lama Bu? Udah 4 tahun. Untuk dilepasnya itu kapan ya Bu? Ini udah sekitar 6 bulan sebelum saya hamil ya dok. Apakah Ibu punya riwayat hipertensi, diabetes, penyakit jantung, hepatitis, HIV, TB atau asma itu? Nggak ada dok. Untuk alergi obat atau makanan? Nggak ada. Pernah operasi selain sesar Bu? Nggak. Ibu sering minum obat yang diminum rutin gitu? Ada paling vitamin buat ibu hamil sama tablet tambah darah. Baik. Untuk imunisasi tetanus sudah pernah Bu? Sudah. Untuk gula darah Ibu apa ya? Saya A positif. Untuk di keluarga Ibu ada yang menderita diabetes, hipertensi gitu? Ibu saya diabetes, terus kalau ayah saya hipertensi. Di keluarga Ibu ada yang riwayat penularan dari kembar? Oh, nggak ada. Kelainan bawaan? Nggak ada. Baik, untuk pekerjaan Ibu kalau boleh tahu apa Ibu? Saya guru, suami saya itu pegawai bank. Bagaimana dukungan suami terhadap kehamilan Ibu ini? Sangat mendukung. Apakah Ibu atau Bapak pernah merokok atau minum alkohol? Enggak dong. Ada kekerasan dalam rumah tangga? Enggak ada. Rencana melahirkan di mana ya Bu? Di rumah sakit dong. Apakah berencana memberikan ASI eksklusif Bu? Oh iya dong. Baik Bu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu, untuk bisa tidur di bed. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan dan tangan terlebih dahulu. Lalu saya akan memeriksa keadaan umum dan kesadarannya. Kemudian saya akan memeriksa tekanan darah. Baik, untuk tekanan darahnya normal ya Bu, sekitar 120/60. Kemudian saya akan memeriksa suhu tubuh. Baik, untuk suhu tubuhnya normal sekitar 37. Kemudian permisi Bu, bisa memeriksa tinggi badan dan berat badannya terlebih dahulu.
lingkar lengan atas ibu. Untuk lingkar lengan atas ibu sekitar 30 ya Bu. Kemudian saya akan memeriksa apakah ada tanda anemis pada konjungtiva dan nadinya apakah normal. Nadinya normal dan tidak ada konjungtiva atau pucat. Kemudian saya akan memeriksa apakah ada edema di seluruh tubuh ibu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetrik. Pertama saya akan melakukan inspeksi, yaitu melakukan inspeksi pada tinggi fundus uteri dan keadaan dinding perut, apakah hiperpigmentasi, apakah ada areola mamail, linea nigra, dan striae. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada tinggi fundus uteri dan keadaan dinding perut, apakah ada massa, cairan bebas atau nyeri tekan pada abdomen. Baik, saya akan mulai 100 lokalis, yaitu melakukan inspeksi terlebih dahulu pada labium dan perineum dan muara uretra, kemudian flow albus atau secret apakah ada fluor albus atau secret abnormal. Kemudian yaitu bisa. Kemudian saya melakukan pemeriksaan dalam, yaitu vagina. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik. Mungkin ini agak terasa tidak nyaman. Permisi ya Bu. Saya akan menyiapkan alat dan bahan, yaitu kapas dan larutan antiseptik, sarung tangan, dan sabun dan air. Kemudian saya akan memasang sarung tangan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dalam, yaitu vagina, melihat besar dan konsistensi porsinya, apakah lunak, keras atau kaku. Kemudian besar dan arah corpus uteri. Kemudian pendataan atau pembukaannya. Baik, untuk hasilnya baik ya Bu. Kemudian yaitu pemeriksaan tinggi fundus uteri, saya akan melakukan palpasi untuk menentukan tinggi fundus uteri menggunakan meteran dan mengukur tinggi fundus uteri. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan obstetrik dengan Leopard 1, yaitu meletakkan sisi lateral telunjuk kiri pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus. Kemudian usahakan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Kemudian angkat jari telunjuk kiri dan kemudian atur posisi pemeriksa sehingga menghadap ke bagian kepala ibu. Kemudian saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan merasakan bagian bayi yang ada bagian tersebut dengan cara menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Ini saya akan melakukan pemeriksaan obstetrik dengan Leopard 2, yaitu meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara berjajar pada ketinggian yang sama. Kemudian mulai dari bagian atas menekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan. Kemudian geser ke bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang atau bagian-bagian kecil seperti ekstremitasnya. Kemudian yaitu pemeriksaan obstetrik dengan Leopard 3. Saya akan mengatur posisi pada sisi kanan pasien dan menghadap ke bagian wajah ibu dan meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah. Kemudian telapak kanan pada dinding lateral kanan bawah perut ibu dan tekan secara lembut. Secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan
bagian terbawah bayi, untuk bagian keras, bulat, dan homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Kemudian yaitu pemeriksaan abstrak dengan Leopard 4. Mereka mengatakan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada tangan kiri dan kanan, uterus bawah, kemudian ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Kemudian temukan kedua ibu jari. Kemudian rapatkan semua jari karena dan meraba di bawah uterus. Lalu memperhatikan sudut yang dibentuk oleh jari kiri dan kanan. Kemudian setelah itu pindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher dan bagian presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Lalu saya akan memfiksasikan bagian tersebut ke arah pintu atas kabul, kemudian meletakkan jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah untuk masuki pintu atas kabul. Kemudian yaitu pemeriksaan denyut jantung janin atau DJJ. Saya akan mengangkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop monooral, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi. Tempelkan telinga kiri pemeriksa dan mendengarkan bunyi jantung bayi. Kemudian dengarkan dan hitung bunyi jantung bayi sekitar 5 detik sebanyak 3 kali pemeriksaan dengan interval 5 detik di antara masing-masing perhitungan. Kemudian kemudian saya menjumlahkan hasil penghitungan 1, 2, dan 3, kemudian dikalikan dengan angka 4 untuk mendapatkan frekuensi denyut jantung bayi per menit. Kemudian saya akan meletakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula dan Baik Bu, untuk pemeriksaan ini sudah selesai dan hasilnya semuanya baik. Kemudian saya akan melakukan kita menambah kembali.